Tapi yang harus disadari adalah jangan sampai terjebak kepada price war. Saya melihat banyak orang berpikir hanya tentang skill kerja ya atau disiplin kerja. Salam sehat penuh semangat. Selamat datang di podcast IT Indonesia, Asosiasi Industri Teknologi Informasi Indonesia. Saat ini sudah datang bersama kami Pak Busman dari Central Computer. Selamat pagi Pak Busman. Selamat pagi Bu Mary. Gimana kabarnya? Luar biasa. Saat ini berkumpul di sini untuk berbicara mengenai how to survive in retail competition, ya Pak? Ya. Karena kalau kita lihat fungsi retail yang utama adalah menjadi pasokan terakhir dari rantai pasokan barang dari produsen ke konsumen ya. Nah, dengan adanya transformasi digital di dunia retail mendorong para penjual untuk tetap relevan di tengah persaingan yang ketat. Nah, ini menurut Pak Busman bagaimana retail bisa bertransformasi dengan signifikan? Iya, kita lihat Bu Mary pada saat pandemi pengunjung yang ke mall itu sering dibatasin. Ya, selain itu kita melihat bagaimana pergerakan e-commerce yang membuat traffic ke mall itu sangat berkurang. Nah, ditambah dengan kompetisi harga. Nah, tentu kita melihat fenomena seperti ini bagi kita retail akan sulit kalau kita tidak berubah. Nah, kita melihat perubahan apa, ide apa yang harus kita lakukan. Jadi salah satu kita melihat beberapa data yang diberikan, ternyata banyak orang yang mulai belanja ke street atau di luar. Ternyata di luar banyak yang hidup. Nah, cost-nya juga hidup. Nah, kita melihat bahwa ini kesempatan kita untuk transformasi dari mall ke ruko. Gitu. Oke, karena kalau sebelumnya kita lihat di industri IT terutama ya, retail itu selalu di dalam gedung ya, di dalam gedung mall. Maksudnya dalam mall, di situ banyak toko-toko ya. Nah, ketika pandemi baru terasa perubahan-perubahan seperti itu ya. Iya. Nah, faktor apa yang membuat transformasi itu bisa berhasil? Ya, saya berpikir yang terutama adalah ownernya. Ownernya itu harus berpikir bahwa masih ada peluang, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, karena kalau kita berharap dari tim kita, kalau bukan dari kita, nah akan sulit. Ketika kita melihat bahwa masih ada kesempatan, akhirnya kita berusaha untuk belajar, mencari informasi, data, apa sih yang harus kita lakukan. Nah, jadi kuncinya adalah ownernya harus punya keyakinan bahwa masih bisa survive. Jangan terlena di zona nyaman istilahnya ya. Jadi harus selalu terbuka, melihat kondisi pasar, selalu mau belajar ya. Nah, kalau Central Computer sendiri itu awal muasalnya ada di mana dan sekarang bagaimana? Iya. Kita hampir rata-rata 95% di mall. Ya, tapi hanya ada 1 atau 2 ada di ruko. Tapi pada saat pandemi itu kita melihat yang mall tutup, di ruko buka. Nah, kita punya satu keyakinan ya, mungkin seperti yang dikatakan di Alkitab, nggak ada yang baru di dunia ini. Jadi kalau pernah terjadi pandemi seperti itu, kita punya keyakinan takut terulang. Ini suffernya sangat sulit. Nah, kita berpikir, kita nggak mengharapkan bahwa pandemi akan ada lagi. Tapi dengan kejadian itu, kita melihat bahwa di ruko jauh lebih potensial. Tapi tentu ada challenge-nya ya. Central Computer sendiri berdirinya tuh sejak kapan? Tahun 1991. Sudah lama ya? Iya. Pada saat itu masih model-modelnya mungkin zaman-zaman Glodok Plaza gitu ya? Iya. Masih zaman Papa Mama Store ya, masih benar-benar tradisional.
Iya. Nah, kemudian tadi itu dikatakan bahwa perubahan dimulai di masa pandemi. Iya. Jadi ada blessing in disguise ya. Iya. Pada saat pandemi kita berpikir bagaimana to survive ya, Iya. dan sekaligus melakukan transformasi. Iya. Nah, ketika itu apa yang meyakini gitu untuk berubah? Apa yang meyakini untuk berani berubah dan melakukan step-step tindakan-tindakan yang dilakukan untuk bertransformasi? Iya. Kalau kita lihat di mall, ya traffic sudah ada. Nah, kita punya tantangan ketika di ruko itu atau di street itu traffic tidak ada. Kita harus menciptakan traffic. Nah, untuk itu ya banyak hal yang kita harus pelajari. Nah, termasuk saya sendiri ya, bagaimana mendatangkan orang. Ya tentu ini bicara tentang digital karena semua orang zamannya digital. Saya sendiri terjun ikut belajar tentang digital. Jadi bersama dengan tim kita belajar digital itu transformasinya apa yang harus diperbaiki. Nah itu kita lakukan. Jadi itu tadi yang dikatakan salah satunya adalah bagaimana ownernya terlibat ya, dan mau melakukan perubahan. Salah satunya tadi itu mau belajar juga terhadap proses digitalisasi. Iya. Nah sekarang tantangan apa yang perlu diperhatikan saat transformasi dari mall itu ke street? Iya. Tadi kan kita melihat bahwa digital harus bagus. Ternyata digital bagus nggak cukup. Perlu SDM yang kuat atau kompeten untuk menjalankan digital itu. Nah itu tentu tantangannya adalah mendidik orang. Karena seandainya kita mengiklankan dengan bagus, digital bagus, tapi ketika datang responnya tidak dibalas. Chatnya tidak dibalas ketika orang datang. Nah itu kan sulit juga. Atau ketika datang ke sana, tapi orangnya nggak bisa menjelaskan dengan baik. Nah itu juga tantangan yang tidak mudah. Kalau kita lihat retail waktu zaman pandemi nih ya, itu kan banyak sekali orang beralih ke online ya. Ya. Nah itu bagaimana tantangannya tadi kan memperkuat jaringan di ruko. Ya. Sementara orang-orang membeli online. Ya. Nah itu bagaimana tuh persaingannya? Ya, kita juga memperkuat di online. Kita tidak tinggalkan di online itu, tetapi ada beberapa hal yang bagi sebagian konsumen di laptop itu perlu pelayanan. Nah, kita melihat itu adalah suatu peluang. Nah, ketika mereka membutuhkan apakah solusi, apakah ketidakmengertian mereka, itu harus kita yang menjawab. Dan jadi di sini tadi dikatakan juga bahwa pemilihan manpower ya, how to build the teamwork-nya juga itu sangat diperlukan. Nah, gimana sulitnya atau bagaimana membangun tim yang bisa dipercaya, jangan-jangan malah memberi peluang sarang penyamun ya, kalau dikatakan di sini, apa upaya-upayanya untuk mengatasi problem ini? Iya, saya melihat banyak orang berpikir hanya tentang skill kerja, ya atau disiplin kerja. Tapi kalau dari pengalaman saya karena 30 tahun lebih, saya melihat ada satu statement bahwa kalau kita mendapatkan orang-orang yang benar dan baik, sistem yang nggak bagus itu bisa diperbaiki. Tapi kalau kita dapatin orang yang nggak kompeten, sistem yang bagus dia bisa rusak. Saya lebih pilih membuild orang-orangnya. Salah satu yang kita lakukan, setiap bulan saya pasti akan memberikan namanya pelatihan. Salah satu adalah mental, wawasan, karakter. Karena lewat karakter itu, kalau mereka memahami betul bahwa salah satu potensi untuk mereka bisa berhasil adalah kamu harus punya karakter, bisa dipercaya, kompeten. Nah itu kita perlu bangun. Selama ini kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi dalam membangun dari manpower atau teamwork ini? Ya, memang ketika di lapangan tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi saya yakin dari dari persoalan apapun, kalau kita makin jeli, lebih teliti dan mau cari jalan keluarnya, saya yakin itu akan solve.
Jadi sekarang sudah sudah terpilah sendiri ya, mana mereka yang memiliki karakter, mana mereka yang mempunyai keinginan untuk maju, yang mau belajar, dengan sendirinya mereka akan stay. Sementara yang tidak cocok di lingkungan tersebut, dia akan keluar gitu ya. Nah ini timnya ini apakah ada satu bagian untuk training sendiri atau bagaimana cara memberikan training dan build timnya ini? Oke, ya dari retail kita ada dari divisi admin, ada sales, teknisi, dan leader PIC. Ada 4 tim. Semua tim itu kita berikan pembekalan, termasuk apakah di teknisi sudah ada PIC-nya, ya di admin sudah ada yang yang memberikan pendidikannya. Nah, tentu develop ini nggak bakalan berhenti, karena kita melihat bahwa perubahan zaman ini akan terus ada, dinamika pasti terus ada. Apa yang kita lakukan sekarang bisa saja di masa depan itu udah nggak relevan. Ya, betul. Nah, kita salah satu adalah bahwa kita akan terus ikuti perkembangan itu. Jadi mereka itu selalu akan diupdate ya, baik dari segi product knowledge, kemudian integrity, attitude, dan jadi bukan hanya sekedar training product knowledge. Iya. Dan so far setelah dari mall ke street, itu apa yang dirasakan? Kita melihat dari sisi kita ya, karena tekanan distribusi dan retail di mall itu sangat tertekan karena harga, apalagi dengan persaingan kapitalis, ya ini sangat sulit bergerak. Tapi dengan apa yang kita invest, kita tanam, kita melihat bahwa hampir 40%, 50% kita terjadi perubahan. Itu yang membuat kita happy, dan kita melihat bahwa kedepannya akan jauh lebih bagus lagi. Karena kita konsisten dan berusaha mencari market-market baru yang belum kelihatan. Sebenarnya banyak. Iya. Kalau misalnya retail itu kan biasa kesannya tuh menunggu ya, menunggu yang datang. Nah, kalau sekarang apakah masih sama seperti itu atau ada upaya lain yang dilakukan? Banyak upaya yang kita lakukan. Ya, kita banyak bekerja sama dengan kampus-kampus sekarang, dengan sekolah-sekolah, memberikan edukasi. Ya, kita juga ke corporate lakukan. Jadi di retail kita itu sangat tugasnya banyak sekali. Selain di luar yang digital itu banyak sekali. Nah, tentu kita akan terus improve monitoring, ya kita membekali mereka. Jadi lebih menjemput bola juga ya kesannya ya. Nah, ketika transform ke daerah, tentu membuat partner yang lebih kecilnya terganggu nih. Apakah membuat mereka down? Terus juga apa upaya yang dilakukan? Oke. Satu ya, kita keyakinan kita menjadi value kita. Jika kita diberi kekuasaan, power, bukan untuk menindas yang lemah atau yang kecil. Kalau bisa malah membangun mereka, menjaga mereka. Itu kita berharap filosofi itu. Nah, kita datang ke sana, salah satu kita mau memberikan motivasi, keyakinan kepada mereka bahwa kita nggak mengganggu. Karena kita datang, salah satu adalah market yang tidak ada, yang tidak dilakukan oleh mereka. Itu satu, bahwa ada market yang mereka belum melakukan. Misalnya kita ada sediaan produk-produk yang high-end, di daerah kan tidak ada. Nah, yang kedua adalah kita mendorong mereka untuk lebih kreatif dalam mengelola bisnisnya. Seperti kita berikan edukasi bersama dengan brand. Nah, bahwa kita juga berikan support bahwa kita menyediakan produk yang selama ini mereka nggak bisa dapatin. Ketika hari libur, ya mereka biasanya buang. Tapi pada saat ada kita, sehingga mereka bisa menjual dengan harga yang tetap make sense. Jadi bukan sekedar banting-bantingan harga gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ini retail bukan hanya out of the box gitu ya. Mereka ingin juga melakukan experience ya. Nah, itu apa yang sudah upaya-upayanya apa aja tuh? Iya. Salah satu adalah store kita itu kita selalu diberikan
sosialisasi tentang teknologi terbaru dari brand. Nah, selain daripada itu kita juga deploy di store kita itu mereka bisa experience, bisa coba. Termasuk juga perangkat-perangkat gaming. Oke. Ya. Jadi mereka bisa datang dan mencoba gitu ya. Ya. Sekarang Central Computer itu ada di mana aja ya? Sekarang ada di Bogor, Sukabumi, Karawang, Purwakarta, Cilegon, Serang, ya, dan segera lagi ada beberapa tempat. Oh, aduh, luar biasa ya. Tapi kalau dilihat itu semuanya bukan di tengah kota Jakarta ya? Iya. Nah, itu kenapa tuh pilihannya seperti itu? Iya, dulu mereka punya keyakinan gini, bahwa kalau buka store yang premium di luar daerah, itu nggak ada marketnya. Nah, itu keyakinan mereka. Tapi setelah kita buka, kita baru tahu bahwa sebenarnya bukan tidak ada market, tapi tidak ada yang menjual. Nah, kita berharap dengan adanya kita itu memotivasi dengan penjual-penjual yang lain, retailer, karena kita tidak berkompetisi. Ya, kita berharap mereka juga mau memperbaiki diri. Jadi bukannya bersaing dengan toko-toko yang lebih kecil, tetapi bagaimana kita berkolaborasi ya dengan mereka supaya membangun, mengedukasi pasar di sana bahwa produk-produk yang dengan teknologi yang lebih baik itu sudah tersedia. Nah, apakah ada program-program juga di daerah-daerah tersebut, misalnya cicilan atau apapun untuk membantu masyarakat tersebut membeli produknya? Ya, hampir semua fasilitas metode pembayaran kita siapkan. Ya, bukan hanya ke end user ya, tapi juga program untuk ke dealer-dealer retailer, kita juga memberikan program. Ke toko-toko kecil tadi itu ya? Jadi kita juga memberikan setiap tahun apresiasi, kita mengundang mereka, memberikan reward tambahan juga. Waduh, jadi saat ini sudah berapa banyak tuh tokonya? Tokonya 17. 17, waduh luar biasa ya, dan akan terus bertambah. Di sini terlihat sekali bagaimana seorang pemilik dari sebuah bisnis itu mau merubah dengan berdaya guna, dengan belajar, digitalisasi, dengan selalu mengikuti perkembangan zaman sehingga berani melakukan transformasi. Nah, Pak Busman, apa yang mau di-sharingkan kepada sahabat-sahabat IT ini mengenai bisnis retail, apalagi saran-saran untuk teman-teman kita di sana yang masih belum berani bertransformasi, apalagi sarannya? Salah satu saya melihat di tiap daerah itu masih ada blind spot, daerah-daerah yang tidak tersentuh, yang mereka bisa buka. Tapi yang harus disadari adalah jangan sampai terjebak kepada price war. Karena kalau price war selalu yang dipikirin price war, kita rugi, kompetitor kita rugi. Akhirnya ini tidak akan bagus, terutama bagi tim kita. Karena tujuan dari perusahaan adalah profit. Nah, kalau tidak ada profit akan sulit. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentu adalah services. Pelayanan, value-value itu harus ditingkatin. Itu sarannya. Jadi jangan sekedar banting harga ya. Kalau dulu kan ke toko sebelah pasti dikasih harga lebih murah gitu ya. Nah, jadi ada trik-triknya tadi itu pelayanan, kemudian juga apalagi itu selain pelayanan? Kenyamanan tempat, ya, kecepatan daripada digitalisasi, fast response-nya. Tentu ya termasuk marketing. Betul marketingnya, konten bagusin, rutinin, konsistenin. Saya yakin berarti pasti bisa. Central Computer juga sudah ke arah sana ya, ke arah digitalisasi marketing ya. Apa aja tuh yang sudah dilakukan? Ya, tentu kalau teman-teman lihat di Google Business kita hampir semua ratingnya bintang 5. Waduh, karena luar kita biasa. mau rating reviewnya kalau bisa organik, ya terbanyak dan terus tambah, dan pelayan harus bintang 5. Nah, yang kedua adalah kita mau tingkat kepuasan dari konsumen itu benar-benar dirasakan. Dari mana kita tahu? Saya paling senang kalau repeat order dan referensi itu tinggi. Berarti apa yang dilakukan tim kita sudah benar ya. Dan kalau saya lihat juga timnya itu sangat terlibat ya, sangat attach gitu kepada perusahaan. Nah, itu apa yang membuat mereka seperti itu? Ya, salah satu adalah manusiakan tim kita.
Jadi layani mereka dengan baik, dengan bagus, perhatikan semua kebutuhan mereka. Saya yakin sekali kalau kita bisa lakukan termasuk memberikan edukasi, ilmu, apapun yang kita punya, berikan supaya mereka bisa grow. Bahwa mereka punya kesempatan bukan hanya bekerja, dapatin uang, tetapi mereka merasakan bahwa di dunia kerja inilah dia merasa dilayani. Dihargai ya, Dihargai. Jadi bagian dari perusahaan itu sendiri ya. Nah, sahabat IT, itu tadi berbicara mengenai retail yang sudah melakukan transformasi. Di akhir kata ada yang mau disampaikan lagi? Saya cuma mendorong teman-teman retail di seluruh Indonesia, ya, banyak sekali potensi-potensi yang kita bisa gali dari teman-teman komunitas IT, ya, dari prinsipal, dari distributor, banyak ilmu yang bisa diberikan. Hanya dibutuhkan adalah keinginan kita untuk cari tahu, belajar, dan aplikasikan. Pasti peluang itu masih ada. Luar biasa, sukses selalu ya. Sahabat IT, demikian episode mengenai transformasi retail pada kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam.